Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nihongo, minasan, konnichiwa. Oke minasan, genki desu ka? Mimin harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakal bahas sesi JLPT kedua yaitu Bunpo dan juga Dokai. Maka dari itu, Sobat Nihongo stay tune ya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Ja, hajimemashou. Pada minggu ketiga, kita memasuki materi tentang Bunpo dan juga Dokai. Sebelum memasuki materi Bunpo, Mimin bakal membahas soal partikel. Yang pertama ada partikel nih. Partikel nih yang mengikuti keterangan waktu untuk menunjukkan titik waktu tertentu. Penggunaan partikel nih sama artinya dengan di atau pada dalam bahasa Indonesia. Ia dapat digunakan untuk mengekspresikan jam, hari, bulan, atau juga tahun. Sebagai contoh, 1. Menunjukkan letak atau beradanya sesuatu di. Contohnya, Gakusei tachi wa kyoshisu ni imasu, yang artinya murid-murid ada di ruang kelas. Contoh yang kedua, menunjukkan pada apa kita melakukan sesuatu, di, pada. Contohnya, noto ni kakimasu, yang artinya menulis di buku catatan. Dan yang ketiga adalah untuk menyatakan waktu atau pada. Contohnya, Ichiji ni koen e ikimashita, yang artinya saya telah pergi ke taman pada jam 1. Seperti itu ya Sobat Nihongo. Yang kedua memasuki partikel D. Partikel D dalam kalimat tersebut berarti di. Jika dalam kalimat sebab akibat bisa berartikan dengan dan sebagainya. Sebagai contoh pada nomor 1, fungsi pertama berarti dan yang bisa digunakan untuk memisahkan dua kata benda. Pola kalimat seperti benda 1 plus partikel D plus benda 2. Contoh kalimatnya, Kare wa Nihonjin de daigakusei desu, yang artinya dia adalah orang Jepang dan mahasiswa. Seperti itu. Yang kedua, fungsi berikutnya dapat diartikan dengan. Partikel D dapat diartikan dengan atau menggunakan jika diikuti oleh kata benda seperti alat-alat, bahasa, dan lainnya. Untuk pola kalimatnya sendiri yaitu benda plus partikel D. Contoh kalimatnya, Watashi wa Nihongo de hanashimasu, yang artinya saya berbicara menggunakan bahasa Jepang. Untuk yang selanjutnya ini ada partikel ya. Partikel ya memiliki fungsi yang sedikit mirip dengan partikel O. Namun perbedaannya terletak pada penyebutan kata bendanya saja. Partikel to digunakan untuk menyebutkan semua kata benda, sedangkan partikel ya digunakan untuk menyebutkan beberapa kata benda. Dalam artian, partikel ini dapat memberi arti dan lain-lain. Selain itu, partikel ya juga dapat ditambahkan dengan kata nado untuk memperjelas kata dan lain-lain. Sebagai contoh, 1. Haha wa supa de sakana ya yasai o kaimasu. Artinya, ibu membeli ikan, sayuran, dan lain-lain di supermarket. Contoh yang kedua, inu ya neko ya sakana ya nado wa petto desu, yang artinya anjing, kucing, ikan, dan lain-lain adalah hewan peliharaan. Untuk yang selanjutnya ada partikel to. Penggunaan pertama partikel to yaitu menunjukkan hubungan antar dua item dan diterjemahkan sebagai dengan atau bersama-sama dengan. Sebagai contoh, 1. Watashi wa choi-san to benkyou shimashita, yang artinya saya belajar dengan Choi. Seperti itu ya Sobat Nihongo. Memasuki partikel selanjutnya yaitu partikel O atau biasanya ditulis dengan partikel wo. Partikel wo berfungsi untuk menandai objek langsung. Objek langsung adalah objek yang menerima tindakan dari kata kerja. Misalnya dalam kalimat Agus membeli mobil. Mobil adalah objek langsung. Bila di bahasa Inggris, objek langsung dipahami oleh adanya lokasi yang umumnya muncul setelah kata kerja. Tetapi dalam bahasa Jepang, ia diikuti oleh partikel O seperti dalam contoh berikut. Partikel O dahulu diucapkan wo, tetapi sekarang lebih sering dilafalkan O saja. Sebagai contoh nomor 1, menunjukkan objek dari kata kerja. Contohnya,
biru o nomimasu, yang artinya minum bir. Yang kedua, menunjukkan tempat dilalui atau dilewati. Contohnya, niwa o arukimasu, yang artinya berjalan di pekarangan. Untuk yang ketiga, menunjukkan tempat titik tolak dari verba intransitif, yaitu contohnya uchi o dete gakkoe ikimasu, yang artinya keluar rumah, pergi ke sekolah. Memasuki partikel yang selanjutnya yaitu partikel ga. Partikel ga menandai subjek dari kata kerja. Artinya, ini memberitahu kata siapa atau apa yang melakukan tindakan tersebut. Setiap kalimat memiliki kata kerja atau predikat. Dan apapun yang muncul sebelum ga adalah orang atau benda yang melakukan tindakan yang dijelaskan oleh kata kerja tersebut. Sebagai contoh, nomor 1, Yuto ga sushi o tabemashita. Artinya, Yuto makan sushi. Di sini Yuto yang melakukan tindakan makan, jadi dia ditandai dengan partikel ga. Untuk contoh yang kedua, Sana ga kuruma de gakko ni ikimashita, yang artinya Sana pergi sekolah naik mobil. Demikian pula Sana adalah orang yang pergi, jadi dia adalah subjek yang ditandai dengan partikel ga. Memasuki partikel selanjutnya yaitu partikel mo. Partikel mo digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang sejenis. Dalam bahasa Indonesia, partikel mo mempunyai makna yang sama dengan kata juga atau arti pun. Menunjukkan hal yang sama seperti lainnya juga. Sebagai contoh, watashi wa Indonesia jin desu. Reza-san mo Indonesia jin desu. Artinya, saya orang Indonesia. Reza pun orang Indonesia. Contoh yang kedua, kino wa ame deshita. Kyou mo ame desu. Artinya, kemarin hujan. Hari ini pun hujan. Seperti itu ya Sobat Nihongo. Oke, untuk selanjutnya Mimin bakal ngasih contoh soal Bunpo N5 JLPT. Model soal JLPT yang pertama, di soal ini kita harus menebak partikel mana yang tepat dan juga sesuai. Sobat Nihongo bisa menyimak soalnya di layar. Contoh soal nomor 1, di sini ada kalimat yang di tengah-tengahnya ada bagian rumpang dan ada beberapa opsi partikel. Maka jawaban yang tepat untuk contoh soal ini adalah opsi keempat. Opsi keempat adalah pilihan yang tepat untuk partikel soal tersebut. Jadi, jika dibaca secara keseluruhan, Senshu depato de kabang ya kutsu nado o kaimashita. Jika diartikan ke bahasa Indonesia, saya membeli tas dan sepatu dan lain-lain di departemen store minggu lalu. Lalu ada soal nomor kedua. Seperti contoh nomor 1 tadi, Sobat Nihongo bisa memahami sepenggal kalimat yang ada dalam soal ini. Jadi, contoh soal nomor 2, di sini ada kalimat yang di tengah-tengahnya ada bagian rumpang. Dan seperti tadi ada beberapa opsi partikel. Maka jawaban yang tepat untuk contoh soal ini adalah opsi ketiga atau partikel D. Opsi ketiga adalah pilihan yang tepat untuk partikel soal tersebut. Jadi, jika dibaca secara keseluruhan adalah Minami machi wa umi ga kirei de shizuka desu. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya lautnya indah dan tenang di kota Minami. Lalu di sini ada soal nomor ketiga. Sobat Nihongo, seperti soal nomor 1 dan 2 bisa dipahami dulu penggalan dari kalimat yang ada di dalam soal. Pada contoh soal nomor 3 di sini, kita disuruh untuk melengkapi kalimat yang sudah diacak. Jika kita baca secara keseluruhan, yaitu Watashi wa nichiyoubi ni ani no kodomo to issho ni de dekakemashita. Yang artinya, saya pergi dengan anak saudara laki-laki saya pada hari Minggu. Seperti itu Sobat Nihongo. Oke Sobat Nihongo, kita masuk ke contoh soal nomor 4. Di sini terdapat bacaan yang lumayan panjang. Jika Sobat Nihongo ingin memahaminya bisa di-pause dulu ya. Baik, untuk contoh soal nomor 4, kita disuruh untuk melengkapi partikel yang ada di kotak. Maka jawaban yang tepat adalah demo dan juga oshiete kudasai. Jika dibaca kalimatnya secara keseluruhan, Watashi no suki na nomimono wa kudamono no juice desu. Daisuki na juice wa watashi ni mise suika juice desu.
私も国ではいろいろな店にあります。でも、日本では売っている店を知りません。日本で好きなジュースリンゴジュースです。毎日飲みます。好きなジュースを教えてください. Seperti itu ya Sobat Nihongo. Baik, untuk yang selanjutnya kita bakal bahas soal dokai pada N5 JLPT. Di sini terdapat bacaan, jika Sobat Nihongo ingin memahami bisa di pause dulu ya. Oke, kita baca bareng-bareng kalimatnya. Nihongo 1と日本語2のクラスの皆さんへ今日出川先生はお昼までお休みです。午前の日本語1午後の日本語2のクラスはあります。日本語1の宿題は来週出してください。2016年12月2日 Hitakami Daigaku. Artinya, untuk semua orang di kelas Jepang 1 dan Jepang 2, hari ini Degawa Sensei sampai siang hari ini istirahat. Ada kelas untuk Jepang 1 di pagi hari dan Jepang 2 di sore hari. Tolong PR Jepang 1 dikumpulkan minggu depan, 2 Desember 2016, Universitas Takami. Pada contoh soal seperti ini, kita diberikan teks atau bacaan yang sudah kita baca tadi, dan juga diberi pertanyaan dan kita harus menjawab sesuai dengan pernyataan yang ada di bacaan atau teks tersebut. Baik, kita langsung baca pertanyaannya, yaitu Daigaku wa Nihongo no kurasu no gakusei ni nani ga ittai desu ka? Artinya, apa yang ingin dikatakan universitas kepada siswa di kelas Jepang? Oke, kita telah satu persatu ya opsinya. Opsi yang pertama yaitu Kyou kurasu wa arimasen. Shukudai wa gogo dashite kudasai. Artinya, tidak ada kelas hari ini. Tolong PR dikumpulkan jam 5 sore. Jika kita telaah teks bacaan yang sudah kita baca tadi, sudah jelas kelas Jepang 1 akan diadakan pagi hari dan Jepang 2 diadakan sore hari. Sudah jelas salah ya Sobat Nihongo. Dan di sini Shukudai wa gogo dashite kudasai. Dan di sini tolong PR dikumpulkan jam 5 sore. Sudah jelas di teks yaitu Shukudai wa laishu dashite kudasai, yang artinya dikumpulkannya minggu depan, bukan jam 5 sore. Tentu untuk opsi pertama ini salah. Untuk opsi yang kedua yaitu Kyou kurasu wa aremasen. Shukudai wa laishu dashite kudasai. Untuk kalimat yang pertama, Kyou kurasu wa aremasen. Sudah jelas tadi seperti bacaan, kelasnya ada ya. Dan untuk kalimat kedua, benar. Tapi karena kalimat yang pertama salah, jadi untuk opsi ini salah. Oke, masuk ke opsi yang ketiga, yaitu Kyou kurasu ga arimasu ka? Shukudai wa laishu dashite kudasai. Oke, untuk kalimat yang pertama ini, Kyou kurasu ga arimasu ka? Betul ya Sobat Nihongo, sesuai dengan teks bacaan yang tadi sudah kita baca. Dan kalimat yang kedua, Shukudai wa laishu dashite kudasai. Ini juga betul ya, jadi PR dikumpulkannya minggu depan. Jadi untuk opsi ini jawabannya adalah benar. Jadi kalau kita sudah tahu, untuk opsi-opsi berikutnya kita tinggalkan saja. Jadi kesimpulan untuk jawabannya adalah Kyou kurasu ga arimasu ka? Shukudai wa laishu dashite kudasai. Seperti itu ya Sobat Nihongo, semoga mudah dipahami. Sore dewa owarimasu. Seperti minggu pertama dan juga kedua, kami sudah menyiapkan latihan kuisis untuk Sobat Nihongo mengukur kemampuan materi yang kami berikan pada minggu ini. Dan di akhir bulan Mei, kami akan umumkan skor tertinggi pada setiap minggu dan pastinya akan mendapatkan reward untuk pemenangnya. Jadi jangan lupa untuk Sobat Nihongo bisa stay tune infonya di Instagram pbj21.unes ya. Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait video kami kali ini. Like, comment, subscribe, dan juga share supaya video ini bermanfaat untuk semua pejuang JLPT. Tetap stay tune video minggu-minggu selanjutnya. Ja, mata raisu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.